wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edisha Gumai Putri dari kelas SI5E. Membangun dan merancang web. Tahapan membuat website baru ada planning, design, scripting, testing, promotion, dan maintenance. Planning. Rencana dalam proses pembuatan sistem situs dimulai dengan proses perencanaan. Pada tahap ini, Anda menentukan tujuan dari situs yang akan dibuat. Anda juga melakukan analisa dan mengumpulkan data yang diperlukan oleh situs. Kemudian, menempatkan beberapa kebutuhan tersebut ke dalam situs yang akan dikembangkan. Langkah pertama ini, tentukan jenis website yang akan Anda buat terlebih dahulu. Ada banyak jenis website yang bisa Anda pilih. Tahap merancang website. Tentukan jenis website, tentukan platform website, tentukan hosting, dan nama domain. Ada beberapa jenis-jenis website. Yang pertama ada website toko online, website pribadi atau blog, website portofolio, situs berita, dan website forum. Ini adalah contoh dari website toko online dan website pribadi atau blog. Lalu ada website portofolio, website situs berita, dan ada website forum. Merancang web menggunakan WordPress. Anda bisa membuat web tanpa mengetahui pengetahuan tentang coding. Anda tidak perlu menggunakan kode HTML, CSS, bahkan PHP. Selain rumit, cara membuat website dengan langkah tersebut juga memerlukan waktu yang cukup lama. Dengan WordPress, Anda dapat membuat website dengan mudah tanpa harus menguasai pemrograman. Anda hanya perlu sekali klik install, memasukkan nama, deskripsi website, dan memilih template website Anda sudah dapat digunakan dan diakses melalui internet. Sudah banyak perusahaan besar yang mempercayai website kepada WordPress. Ada The New York Times Company, The Walt Disney Company, dan Microsoft. Ini adalah contoh dari tentukan hosting dan nama domain. Di sini adalah perumpamaannya. Hosting bisa diibaratkan sebuah rumah yang dialokasikan di suatu tempat. File website bisa diibaratkan tampilan rumah tersebut, seperti pintu, jendela, beserta furniture di dalamnya. Sedangkan domain adalah alamat dari rumah tersebut. Jika Anda mengakses suatu website, maka step yang dilakukan adalah mengakses nama domain melalui browser. Selanjutnya, browser akan menampilkan file website beserta tampilannya yang disimpan pada server hosting. Pilih hosting. Setelah menentukan WordPress sebagai platform membuat website, kini saatnya Anda memilih layanan hosting untuk website Anda. Hosting berfungsi untuk menyimpan semua file website sehingga dapat diakses secara online. Semua file seperti tema, plugin, tags, media, kode HTML, hingga drive content tersimpan di hosting. Intinya, semua perubahan yang Anda buat di WordPress akan disimpan di hosting ini. Jadi, Anda perlu memilih layanan hosting dengan hati-hati, karena semua data website Anda akan tersimpan di hosting. Share hosting. Share hosting merupakan layanan hosting yang cukup populer di antara 3 jenis hosting. Tidak hanya murah dan mudah, share hosting juga biasanya didukung oleh layanan support. Jadi ketika ada terjadi masalah, Anda bisa menghubungi customer support. Oleh karenanya, share hosting cocok digunakan oleh pemula. Share hosting cocok digunakan untuk blog pribadi, website portofolio, hingga toko online. Kelebihan share hosting, salah satunya adalah kemudahan instalasi. Anda tidak perlu bingung dengan instalasi dari configure WordPress untuk website Anda. Semua bisa dilakukan dengan sekali klik. Kedua, ada performa bisa diandalkan. Website Anda akan bekerja lebih baik dengan dukungan web server dengan teknologi terbaru. Lalu ada cloud hosting. Cloud hosting bisa dibilang adalah perpaduan kemudahan pengelolaan dari share hosting dan kapasitas besar dari WPS hosting. Tapi ingin punya kapasitas besar, jika Anda tidak punya keahlian teknis mengelola WPS tapi ingin mempunyai kapasitas besar, cloud hosting adalah solusi yang tepat. Anda bisa memanfaatkan untuk website toko online dengan pengunjung yang banyak. Kelebihan cloud hosting salah satunya adalah fully managed, kemudian mengelola traffic yang tinggi meskipun tanpa keahlian teknis. 2. Sumber daya besar. Anda bisa membangun website yang minim gangguan berkat adanya sumber daya yang lebih besar. Mudah dikelola, kebebasan memilih platform, dan kemudahan instalasinya akan membuat Anda fokus pada pengembangan bisnis. Tentukan nama domain. Domain berfungsi sebagai alamat website Anda agar orang-orang bisa dengan mudah mengakses website Anda di browser.
Misalnya ketika orang ingin mengunjungi website Niagahostar, mereka hanya perlu mengetik www.niagahostar.co.id di browser lalu muncul website Niagahostar. Domain tidak harus selalu berakhir dengan .com. Anda bisa memilih salah satu dengan berbagai pilihan ekstensi domain yang ada, dari .co.id, web.id, .net, .info, .online, .site, .website, hingga .xyz. Tips untuk menentukan nama domain: gunakan kata-kata yang mudah dieja dan diingat, jangan terpaku hanya pada .com. Anda bisa berkreasi dengan berbagai ekstensi domain unik lainnya. Hindari penggunaan tanpa tanda hubung dan angka. Pastikan nama domain pilihan Anda tidak berurusan dengan copyright orang lain. Buat nama domain yang singkat, padat, dan jelas. Sesuaikan nama domain dengan citra bisnis atau persona yang ingin Anda bangun. Sesuaikan dengan asal target pengunjung Anda. Jangan tunda beli domain agar domain impian Anda tidak diambil orang lain. Terima kasih.